Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita ada di tempat ini karena Tuhan luar biasa dan kita juga luar biasa. Amin. Mari saya undang semua Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita meninggikan Dia karena Dia layak kita tinggikan, Dia layak disembah. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, lupakan dan hentikan segala kegiatan yang lain. Mari kita hanya tinggikan Dia. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Lebih tinggi lagi kita katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, layak Kau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata. Dia bertata di tempat ini. Mari kita puji Dia, tinggikan Dia, Raja atas segala raja. Haleluya, namamu besar terpuji. Kita angkat tangan kita tinggikan Dia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekali lagi, namamu besar termulia. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau layak kami sembah. Namamu besar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau hadir di sini dan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau menilik setiap kami yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pujian penyembahan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh meninggikan Engkau dan kami beroleh sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka doa
malam pada malam hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Dia Allah yang maha tinggi. Dia Allah yang patut kita tinggikan. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah yang maha suci. Dia Yesus. Dialah Yesus. Dia Raja Damai. Raja Yesus.
hampir jatuh. Glory, 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 glory. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran kami persembahkan bagi Bapa. Engkau Allahku yang hidup, Engkau Allahku yang maha tinggi, Engkau Allahku yang maha kuasa, Engkau Allahku yang maha besar. Engkau melihat tiap-tiap pribadi yang hadir saat ini Bapa. Karena firman-Mu berkata, kami telanjang di hadapan-Mu, sehingga sekecil apapun yang tersimpan di hati kami terbuka di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur atas kemurahan kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu dahsyat luar biasa. Dari tahun ke tahun sampai detik jam ini, bulan depan sedang merayakan hari kelahiran-Mu Bapa. Ini semua anugerah dan belas kasih-Mu yang dahsyat luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Di mana-mana terjadi bencana alam, di mana-mana terjadi tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya, kecelakaan udara, oh Tuhan, bahkan di darat sekalipun Tuhan, kalau kami terlindung sampai hari ini karena tangan-Mu yang hebat ada di atas kepala kami masing-masing. Firman-Mu berkata, kami terkurung di hadapan-Mu, terpuji nama-Mu, bahkan terlukis di telapak tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah Mandarin Tuhan besok Minggu. Kami letakkan seluruh acara ibadah ini dalam tangan Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu, Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, memberkati urapan baru dalam tiap-tiap pribadi, sehingga pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih seluruh jemaat yang hadir, semua mau tunduk taat pada firman-Mu. Kirim Bapak, jarak jauh, jarak dekat, oh bahkan yang sudah lama tinggalkan Kau Tuhan, gerakkan mereka hadir, baik jemaat, baik pelayan-pelayan Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar semua yang terlibat, seluruh pengurus hari Minggu, oh seluruhnya kami taruh dalam tangan Tuhan, sehingga semua yang datang ibadah merasakan pertolongan Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Terlebih pembicara, Engkau pakai sesuai kehendak-Mu Bapa, biar semuanya yang hadir mendapat berkat khusus dari Tuhan, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Seluruh generasi penerus yang ada di ibadah Mandarin ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Dari yang terkecil sampai lanjut usia, Engkau memberkati tubuh jiwa roh yang sehat, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang menghadapi masalah beri jalan keluar Bapa. Karena Engkau Allahku yang terus menerus memperhatikan keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terlebih rencana apa saja program tahun akan datang, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, acara Natal nanti tanggal 21, Engkau juga memberkati cuaca yang baik, memberkati anggota KOR yang sudah terlibat di dalamnya, biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terlebih kesempatan indah ini kami serahkan Ibu pimpinan, Ibu Jelen, anak cucu menantu, baik yang ada di Indonesia terlebih yang ada di luar negeri. Kau pelihara, lindungi, oh berkati Bapak, apapun yang dikerjakan, bahkan pakai untuk memenangkan banyak jiwa di sana. Terlebih seluruh keluarga besar, oh wakilnya Tuhan Bapak Arif, seluruh keluarga besar dari Bapak Arif kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati, Kau memberi sehat, kuat, panjang umur. Terlebih buat papanya Tuhan, Engkau jamah dia sehingga pulih sempurna, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, amat baik.
teristimewa. Kami serahkan Tuhan GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau lawat mereka Bapa. Adanya bencana alam biar mereka terlindung oleh kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Rencana apa saja yang direncanakan tahun akan datang, Kau campur tangan sehingga semuanya Tuhan berkenan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang hilang di hadapan-Mu. Semua terpelihara oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapak. Kesempatan indah ini juga kami dukung doa untuk Bukit Doa. Kami letakkan pengelola Bukit Doa dalam tangan Tuhan. Beri hikmat akal budi biar semuanya berjalan lancar, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, amat baik. Kesempatan indah ini Tuhan, kami dukung doa Tuhan. Anak-anak-Mu yang kehilangan keluarga saat ini, Kau juga lindungi, Kau memberkati. Kalau Engkau berkenan, tarik mereka hadir di tempat ini, mengikuti oh Tuhan almarhum yang sudah Kau tinggalkan. Biar seluruh keturunan anak-anak, menantu, cucu mau hadir di tempat ini untuk membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur. Hanya Engkau yang bisa menarik mereka datang ke tempat ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah lama tinggalkan, Kau tarik dengan kasih-Mu Bapa. Biar mereka terus melayani Kau sampai akhir hidup. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat luar biasa. Mari Bapak, setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini, oh Tuhan, Engkau boleh melihat keberadaan kami satu persatu sesuai keperluan mereka masing-masing. Teristimewa yang naikkan syukur atas pertolongan-Mu yang tahun-tahun sudah kami tinggalkan. Biar mereka ingat kasih-Mu. Hanya kasih-Mu bisa mempersatukan kami di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Jamah tiap pendengaran, jamah tiap hari. Beri hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan, oh boleh melihat mujizat terjadi, bahwa setiap hari tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pakai hamba-Mu yang sudah ambil, pimpin pujian, bermain musik, semuanya Kau memberkati. Apa saja yang dipergumulkan Kau jawab satu persatu. Terlebih hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman Allah. Biar otoritas Allah hadir, pengurapan Allah khusus untuk hamba-Mu Bapa, sehingga setiap pribadi yang hadir menikmati berkat ilahi melalui pemberitaan firman. Jamah telinga kami, jangan sampai salah mendengar. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Kami yakin percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat malam. Senang sekali bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tempat ini. Nah saudara, kalau membaca Mazmur, saudara akan ingat pemazmur kita yang terkenal namanya Raja Daud ya. Nah saudara, di dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja, walaupun dia hebat, pahlawan yang luar biasa, tapi dia tidak pernah mengandalkan manusia. Coba saudara baca, dia selalu mengandalkan doa kepada Tuhan. Nah itulah menjadi contoh yang baik buat kita. Jadi saya bersyukur melihat Bapak Ibu yang rajin berdoa ya, berseru kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Nah hari ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang saya baca dari Yesaya pasal yang ke-9.
Bapak Ibu kalau punya Alkitab silakan buka ya. Saya bacakan Yesaya pasal 9, tapi saya bacakan mulai dari ayat 23 dari pasal 8 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama ya, atau ayat 23 dari pasal 8 versinya beda-beda ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Saudara, pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kalau kita membaca firman ya, dan mendengar firman ya, atau kita memberitakan firman, kita harus yakin ya, firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita beritakan itu adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Nah, itu harus menjadi dasar iman kita ya. Jadi bukan hanya dengar iman, baca, menghafal, tapi tidak meyakini. Jadi ini kacau nanti ya. Jadi iman kita, iman yang sejati adalah kita harus betul-betul ya percaya firman Tuhan itu penuh dengan kekuasaan dan penuh dengan kebenaran. Jadi berbahagialah mereka yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itulah yang akan memuaskan dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan merenungkan satu bagian bacaan tadi dengan tema pengharapan yang sejati ya. Tadi pengharapan dunia ini ada pengharapan yang semu ya saudara. Nah, saudara pernah nggak kalau dibaca di media begitu ya, misalnya media-media yang seperti ini temanya ya, banyak yang tidak tahu cemilan itu murah itu bisa menghancurkan kolesterol dan asam urat begitu ya. Nah, pernah baca? Saya ini tertarik baca saudara, karena saya kolesterolnya cukup tinggi, asam uratnya lebih tinggi lagi saudara. Udah minum obat masih tinggi lagi. Nih ada di antara kita ada yang kolesterol dan asam urat, wah sehat-sehat ya, puji Tuhan. Nggak ada ya. Saya baca ternyata isinya nggak ono begitu ya, nggak ada itu namanya iklan di YouTube. Lalu ada tema lagi, Gibran akhirnya diganti. Waduh, itu menyesatkan. Buktinya Gibran masih ada, betul ya. Nah, saudara, maksud saya itu ya di TikTok ataupun di media sosial, di YouTube itu tema-temanya itu menarik ya. Memang itu trik untuk menarik kami supaya kamu baca, supaya viewernya banyak begitu saudara. Tapi isinya nggak ono, nggak bisa dipercaya, isinya tidak bisa dipegang. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini bukan seperti yang di media sosial yang bisa meragukan apa benar atau tidak. Saudara, Yesaya mencatat firman Tuhan itu dengan begitu yakin supaya umat Tuhan pada masa itu percaya nubuatan Yesaya, di mana Tuhan akan memberikan pengharapan
kepada bangsa Israel yang carut marut, yang di dalam kesuraman, yang di dalam kesusahan, yang di dalam kesulitan. Tapi Tuhan memberikan pengharapan. Ada sebagian orang percaya, tapi ada sebagian orang tidak percaya. Barangkali hari ini juga begitu. Kita ke gereja, ada sebagian percaya, ada sebagian meragukan, dan ada yang tidak setia. Tapi lagu tadi mengatakan apa? Walaupun taupan menerpa, ku tetap setia. Semoga nyanyian ini tidak dinyanyikan hanya di dalam mulut, tapi kita tetap setia, Bapak Ibu ya. Ya, kalau ada taufan, ada ombak datang menerpa, maksudnya ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada kesulitan, ya, kita tetap setia. Karena Tuhan itu memberikan pengharapan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca, ya. Di situ Yesaya mengatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Negeri mana? Negeri bangsa Israel. Maksudnya begini ya. Jadi Yesaya bernubuat di sekitar abad 8 sebelum Masehi, saudara. Pada saat itu kerajaan Israel terpecah dua. Satu di bagian utara, satu bagian yang di selatan, ya. Selatan. Yang di utara namanya Israel. Yang di bawah namanya apa? Yehuda atau Juda. Nah, saudara, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Bayangkan ya, kalau Indonesia terpecah jadi dua ya, utara dan selatan atau barat sama timur ya, bermusuhan begitu saudara. Nah pada waktu itu ya begitu, bangsa Israel terpecah dua dan bermusuhan lagi saudara, dan pernah terjadi perang saudara. Yang anehnya adalah yang di bagian utara ya, mencari tentara sekutu ya, Asyur atau Aram untuk menyerang saudaranya di bagian Yehuda. Wah, ini Tuhan marah sekali ya. Bangsa Israel dijajah bangsa Asyur ya. Kalau saudara membaca dua raja-raja itu bicara tentang bagaimana bangsa Israel itu dijajah. Jadi bangsa Israel dan penduduknya itu mengalami tekanan, penindasan, penderitaan. Apalagi Ahaz sebagai raja pada waktu itu, Raja Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan apa? Bukannya mencari Tuhan, tapi mencari bangsa kafir, yaitu bangsa Asyur untuk menolong dia. Ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Bagaimana umatku bukannya mencari aku, tetapi cari bangsa lain untuk mendapatkan pertolongan. Saudara, ini adalah satu kesalahan yang luar biasa. Tetapi nubuat dari Yesaya mengatakan bahwa tidak selamanya negeri ini akan terhimpit atau mengalami kesuraman. Tuhan akan menyingkirkan musuhnya. Tuhan akan menyingkirkan segala tekanan dan kesusahan yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, selama mereka mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi saudara dan dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah mengalami kesuraman, kesedihan, kesusahan? Pernah kan? Siapa yang tidak pernah mengalami? Nah, saudara, saya memperlihatkan satu kesaksian seorang Bapak Li namanya ya. Ini Bapak Li ini ceritanya di Singkawang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ke sana. Saya ketemu Bapak ini. Dia cerita pengalaman dia, wah hidupnya gak bahagia, penjaga kelenteng. Dia penjaga kelenteng nih, ya. Dan kota Singkawang itu terkenal dengan kota 1000 kelenteng. Ada yang dari Singkawang? Oh iya, itu ya Bapak, itu ya, berarti tahu ya. Bapak Li ini saudara, dia belum percaya. Lalu orang-orang gereja datang untuk menginjili dia, supaya datang ke kebaktian KKR begitu, supaya dia bisa mendengar firman Tuhan, mendengar Injil dan bertobat percaya. Tapi dia tidak mau saudara. Namanya orang sombong begitu ya.
Walaupun dalam kesusahan, dia mencari Tuhannya sendiri, dia berpikir Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, tapi pada akhirnya dia tidak mengalami satu perubahan, ya. Dia mengalami kesusahan, mengalami satu gejolak kehidupan. Suatu hari, saudara, orang gereja datang lagi. Karena pas gereja adakan kebaktian KKR, kebaktian kemampuan rohani, penginjilan besar-besaran, lalu diajak untuk pergi kebaktian. Tuhan bekerja luar biasa. Hari itu dia mau ke gereja, saudara. Dia mau mendengarkan KKR. Nah, Tuhan buka hatinya pada hari itu. Itu sebabnya juga, ya, bagi Bapak Ibu, kita tidak boleh putus asa menginjili orang yang keras hati. Kita tidak boleh putus asa, kecewa membawa orang datang ke gereja mendengarkan Injil. Kita tidak boleh, ya, putus asa atau patah hati, patah semangat, tidak boleh, saudara. Kita harus terus semangat memberitakan Injil pada orang yang belum percaya. Sekeras apapun hatinya dan latar belakang seperti apapun yang kelihatannya tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak ini percaya. Dulu penjaga kelenteng, sekarang menjadi penjaga gereja. Luar biasa, saudara. Dia mengalami kesuraman di dalam kehidupannya, bisnisnya jatuh bangun. Tapi sejak dia percaya kepada Tuhan, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Perubahannya apa, saudara? Perubahan hidup. Dia percaya janji firman Tuhan. Dia percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan mengubah hidupnya. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Di dalam rumah tangganya, ya, dulu orang lihat dia itu seperti lihat setan, ya. Kalau bahasa Mandarin itu orang budaya atau tradisi orang Tionghoa. Kalau marah orang tuh suka pakai kui, ya, setahu ya, kui, ya, tu kui, ya lah, ciu kui, gitu kan, ya, tupok kui, gitu ya, lantua kui, ngerti ya? Setan pemabuk, setan penjudi, setan pemalas, begitu kira-kira, saudara. Dulu orang lihat dia itu lihat seperti setan, gitu, saudara. Tapi sejak percaya, setannya sudah nggak ada, karena hidup baru. Di dalam hidupnya memancarkan hidup Kristus, hidup sebagai orang percaya yang sudah diubah. Jadi ketika orang lihat dia, sudah melihat Kristus di dalam dirinya. Puji Tuhan, saudara. Dia tidak dalam kegelapan hidupnya, sudah tidak ada sembahyang berhala di dalam kehidupan yang mengerikan itu sudah tidak ada, saudara. Dia tidak mengalami kehidupan yang gelap lagi, saudara. Karena dulu itu dia mengalami banyak kesulitan, bergumul, ya, dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan. Karena penyembahannya seperti itu, saudara. Tapi sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa kegelapan tidak ada. Dan orang melihat dia seperti melihat Yesus. Yang aneh dan puji Tuhan, istri, anak, ya, tetangga yang tidak percaya, satu demi satu percaya. Jadi anak cucunya juga percaya. Sekarang dia usia 80 tahun, tapi masih tetap semangat pergi besuk, melayani, pelayanan misi. Dan luar biasa, Bapak Ibu. Satu pengalaman yang indah sekali. Saudara, saya melihat kalau orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu tidak pernah kecewa. Ya, Tuhan akan mengubah, Tuhan akan menyatakan pengharapannya dan mengubah kesuraman hidupnya. Demikian juga Bapak Ibu pada hari ini, ya, siapapun Anda, ya, mungkin Anda merasa terhimpit kayak bangsa Israel, mengalami kesuraman, tetapi firman Tuhan mengatakan tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri ini, untuk Bapak Ibu, untuk rumah tangga Bapak Ibu, untuk masa depan Ibu. Saudara akan mengalami satu perubahan di mana Tuhan yang telah berjanji untuk kita. Peganglah janji firman Tuhan itu. Amin. Amin. Nah, yang kedua, saudara, pengharapan pemulihan, ya, pengharapan pemulihan. Tadi kita baca kata-kata seperti ini, ya.
Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah saudara, kita pengen tahu dulu ya, kenapa nubuatan ini bicara tentang satu perubahan kota kecil desa ini seperti Zebulon dan Naftali. Zebulon dan Naftali ini adalah bagian dari 12 suku, ya. Nah, mereka boleh dikatakan juga bagian dari bangsa Israel yang agak dipandang sebelah mata begitu, yang agak dilecehkan, direndahkan begitu. Makanya di sini saya juga mengatakan kalau dahulu Tuhan ya merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, nanti di kemudian hari Dia akan ditinggikan, dan akan dimuliakan, dan Dia akan dibesarkan. Mas, ini maksudnya apa nih? Nah, saudara, kalau kita menelusuri ya sejarahnya ini, kalau saudara melihat peta itu Zebulon dan Naftali itu sebetulnya di sekitar daerah Galilea yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini. Nah, dulu itu bagian perbatasan di bagian utara. Itu tempat strategis bagi bangsa Asyur atau bangsa asing datang untuk menyerang bangsa Israel. Jadi jangan di situ jalur yang utara ya, dari Syria ya, dari atas itu ya, dari Asyur itu mesti lewat ke situ saudara. Jadi ini adalah tempat strategis bagi bangsa asing, bangsa Asyur datang menyerang. Jadi sebelum mereka menaklukkan kota-kota Israel itu ditaklukkan dulu ya, Zebulon dan Naftali dihancurin ya, penduduknya dan sebagainya. Nah disitulah saudara, kenapa Naftali Zebulon itu dipandang sebelah mata atau direndahkan, karena kota itu diporak-porandakan oleh bangsa asing, dan orang-orangnya mengalami tekanan mental begitu ya. Ada yang dibuang begitu kan, ada yang dibinasakan begitu. Nah bukan hanya itu saudara, kota Zebulon dan Naftali ini jauh dari kota Yerusalem atau jauh dari pusat keagamaan. Jadi mereka menganggap Zebulon sama Naftali ini kurang religius saudara, tidak seperti bangsa Israel lainnya. Jadi orang Yahudi itu punya pandangan elit sendiri ya, gitu ya, punya kebanggaan sendiri ya. Apalagi saudara membaca orang-orang seperti ahli Taurat, Farisi ya, imam-imam kepala, itu mereka tuh punya rasa kebanggaan diri sendiri ya, sebagai orang Yahudi, sebagai bangsa pilihan, merasa bahwa mereka ini adalah orang yang sangat religius sekali ya, sangat rohani begitu. Nah saudara, Zebulon Naftali ini, kata Yesaya, sekali-kali kamu tidak akan dilecehkan, direndahkan, dihinakan lagi. Dan nubuat ini akan mengatakan pengharapan bagi orang-orang yang di Zebulon dan Naftali itu akan diangkat dan dimuliakan. Dulu mereka disingkirkan, dulu mereka dihina, mereka dilecehkan karena mereka mengalami penghinaan dan penghancuran dari bangsa Asyur. Tetapi nubuat Tuhan akan mengatakan bahwa mereka akan dipulihkan, akan ditinggikan. Kenapa saudara? Karena Kristus karena Tuhan akan menjanjikan kedatangan Kristus untuk mereka. Tidak selamanya mereka mengalami kegelapan. Mereka akan mengalami satu perubahan yang luar biasa sesuai dengan janji firman Tuhan. Bersyukur sekali, janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita melihat sekarang di Galilea ya, itu menjadi tempat pusat pelayanan Tuhan Yesus, dan nubuat Yesaya digenapi. Kalau saudara membaca di Matius pasal 4 dan seterusnya, di mana mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus datang melayani waktu berkhotbah,
Ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus. Dulu kota itu sepi, sekarang ada begitu banyak. Ada satu tokoh yang muncul, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia berkhotbah, dia bisa mempertobatkan begitu banyak orang. Ketika dia melakukan mukjizat, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Semua orang merasa heboh. Dan itulah yang dijanjikan Yesaya di dalam firman Tuhan. Sekali-kali Naftali dan Zebulun tidak direndahkan lagi, mereka akan ditinggikan, dimuliakan, karena ada Kristus hadir di situ. Maka kota itu berubah. Demikian juga kalau Kristus hadir di dalam hati saudara, maka kamu pun akan berubah. Jika rumah tanggamu ada Kristus hadir di situ, maka akan berubah. Kalau Kristus hadir di dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai suami, maka kehidupan ada perubahan. Barusan ini saya membaca kesaksian seorang Ibu Sandi. Ya. Ibu Sandi ini punya 2 anak. Dia sangat frustasi sekali. Kenapa? Karena 2 anak ini jadi gangster gitu. Udah gangster, tatoan lagi. Keluar masuk penjara. Ini ceritanya keluarga ini keluarga dari Taiwan yang hijrah ke Amerika. Jadi saudara bayangkan, hijrah ke Amerika, imigran ke Amerika, bahasa Inggrisnya masih terbatas-batas, lalu cari kerjaan susah. Nah, ibu ini bekerja keras, bapaknya bekerja keras, tapi anaknya 2 ini tidak membawa satu kebanggaan apapun juga. Pekerjaan orang tua tidak sukses, semakin parah, ekonomi semakin minim. Akhirnya ibu ini frustasi. Dia frustasi, dia malu, dia kecewa. Nah, saudara, suatu hari temannya, teman kerja juga orang Kristen, diajak untuk berdoa ke gereja. Tapi dia merasa gengsi, saudara. Saya punya Buddha gitu ya, Buddha saya lebih hebat begitu. Dia gengsi, nggak mau. Tapi padahal dia mengalami satu kesusahan, dia mengalami tekanan mental, bahkan dia mencoba berpikir untuk bunuh diri. Karena saking malunya, saking frustasinya, karena sudah tidak ada pengharapan lagi kedua anak. 2 anak itu nggak bisa diharapkan lagi karena sedang ada di dalam penjara. Keluar juga jadi penjahat, nggak ada harapan lagi. Saudara, hidupnya penuh dengan kekosongan, kekecewaan, keputusasaan. Artinya hidup itu sudah tidak ada artinya. Untuk apa hidup? Lebih baik mati saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang mengalami kesurangan, kegelapan hati. Tidak berarti kalau kita di ruangan itu lampunya nyalanya terang, berarti hati kita terang. Belum tentu, saudara. Seringkali orang jalan-jalan di mall ya, wah lampunya banyak, rame, tapi tiba-tiba kita dengar ada orang yang lompat dari mall, bunuh diri. Kok bisa? Mall kan menyenangkan, rame, ada tempat shopping. Kenapa, saudara? Karena matanya gelap, hatinya gelap, mata rohaninya sudah kabur. Semoga Bapak Ibu hari ini tidak ada yang mengalami kegelapan mata rohani, kegelapan hati yang susah. Tetapi apabila Bapak Ibu mengalami kegelapan hati, kesusahan hati, datanglah seperti Madam Sandi Cheng. Akhirnya dia mengenali bahwa kalau memang Tuhan itu hidup, maksudnya Tuhan orang Kristen itu, saya mau datang untuk berdoa. Waktu dia
perjalanan pulang dalam keputusasaan, ya, dalam kekecewaan, dia mau mengambil satu momen yang penting, yaitu saya ingin coba masuk ke gereja itu dan berdoa. Lalu dia masuk situ doa, saudara. Lalu ada hamba Tuhan tahu yang pernah menginjili dia atau begitu, lalu nyambut dia, ya, lalu tuntun dia, lalu doakan dia, begitu saudara. Dia memulai buka hati dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, singkat cerita, ibu ini terharu dengan doa hamba Tuhan itu. Lalu dia percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau bukan saja memenangkan aku, Engkau juga memenangkan anak-anakku yang di penjara. Ubahlah hidup mereka yang kelihatannya tidak mungkin, tapi saya percaya sebagaimana Engkau telah mengubah hatiku, Engkau juga akan mengubah anak-anakku. Bapak Ibu yang didalam, yang kami kasih, ini cerita real, ini kisah benar, dia kesaksian, saya dengar sendiri. Ini gambarnya saya juga ambil. Akhirnya kedua anaknya yang bertato di penjara itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan dia bukan hanya bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia menjadi saksi di penjara itu. Dia membagikan Injil. Setiap kali ada persekutuan, dia mau bersaksi. Dia mau menceritakan bahwa dia adalah narkoba, dia adalah penjahat, dia adalah anak yang nakal, yang mengecewakan orang tua, yang tidak percaya sama Tuhan, tapi hidupnya berubah drastis sehingga dia sekarang jadi pengkhotbah. Bapak Ibu kalau mau John Cheng gitu ya, kalau di YouTube nanti keluar ya. Khotbahnya hebat, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dia bisa Mandarin juga ya, karena orang Chinese pilih khotbah bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Jadi pengkhotbah, penjahat jadi pengkhotbah. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Hai Zebulon, Naftali yang merendahkan akan dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita semua yang dihina orang, di kemudian hari Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Ada orang yang melecehkan kita, yang menghina kita, tapi Tuhan akan mengangkat kita, meninggikan kita. Selama kita percaya di dalam namanya, selama kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mampu mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Naftali, Zebulon tidak menjadi bagian yang kecil dan terhina lagi. Ya, makanya di Galilea, di Israel itu menjadi tempat yang terkenal. Sekarang bukan? Kalau Bapak Ibu ke Israel, pernah ke Yerusalem siapa? Ya, saudara, itu setiap tahun ya, kota Bethlehem yang kecil, yang tidak ada artinya, ya, sekarang itu tiap tahun dikunjungi orang begitu ramai, saudara. Kota Bethlehem yang kecil jadi terkenal. Karena itu kalau lu buat para nabi, hei Bethlehem, sekali-kali engkau tidak akan disebut kecil lagi, engkau akan besar. Kenapa? Karena ada Kristus lahir di situ. Sejak Kristus lahir di situ, Bethlehem yang kecil menjadi besar. Kalau Kristus lahir di dalam hidup saudara, Anda akan menjadi besar. Amin. Tidak ada yang bisa mengubah kita kecuali Tuhan yang mengubah keadaan kita. Terpujilah namanya, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir kita akan pelajari dari bagian ini adalah pengharapan keselamatan kekal, ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekekalan atasnya, terang telah bersinar. Bapak Ibu tentu mengenal ayat ini ya, apalagi menjelang Natal ya. Semua orang bakal bisa menghafal ya.
Pengharapan itu bukan berasal dari dunia, saudara, tetapi dari janji firman Tuhan. Membuat Yesaya itu meneguhkan kita tetap berharap kepada Tuhan meski dunia penuh gejolak dan tidak menentu. Jangan berharap kepada manusia, kepada uang atau kekuatan manusia. Bapak Ibu baca enggak kemarin 2 hari ini di Hong Kong ada 8 apartemen terbakar. Kalau satu apartemen itu sudah cukup banyak penghuninya, saudara. Ini 8. Katanya sabotase. Ya, apapun juga. Sekarang terjadi adalah kebakaran yang luar biasa 20 jam. 20 jam ya, 20 jam kalau nggak salah ya, dari berita, dari TV tadi saya dengar. 20 jam. 20 jam itu api itu menyala terus. Dan kematian sekarang mungkin sudah mencapai ratusan, masih banyak yang hilang, belum tahu ya, karena masih dicari begitu, saudara. Kalau nggak salah penghuni dari apartemen itu kira-kira 4.800 lebih, ya mungkin bisa 5.000. Bayangkan, itu jiwa-jiwa yang mengalami satu musibah yang tanpa diketahui. Ya, barangkali ada orang yang lagi senang-senang di apartemennya, lagi rencana mau kemana, begitu ya. Kalau bicara Tuhan, jangan bicara Tuhan, saya tidak butuh Tuhan, ya. Kalau bicara Injil, keselamatan, oh saya tidak perlu keselamatan. Ada begitu banyak orang sombongnya luar biasa. Mereka mengandalkan kekayaan mereka, mengandalkan pengetahuan mereka, mengandalkan harta kekayaan itu kayak seperti beginilah. Maksudnya kalau ada kekayaan itu adalah berhala dia, ya Tuhan itu tidak ada apa-apanya, ya yang penting punya duit, gitu ya. Tuhan itu tidak perlu, gitu saudara. Tapi kita melihat apa yang terjadi ketika kebakaran terjadi hebat. Mereka berteriak minta tolong, tolong, tolong. Nggak ada yang dengar karena kejauhan api nyalanya begitu besar, suaranya umpal-umpal, saudara. Suara apapun sudah kedengaran, saudara. Semoga tidak ada sanak famili kita yang kena musibah ya. Nah, warga WNI yang TKW banyak yang juga mengalami karena banyak kerja di situ. Yang dilaporkan beberapa sudah meninggal dari WNI, ya, tenaga kerja dari WNI. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami ini. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan itu kita diajarkan untuk percaya nubuatan firman Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. Di dalam kehidupan kita tidak ada pengharapan yang bisa kita harapkan selain kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan kekal. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk hidup sementara ini saja, tetapi juga kehidupan yang kekal. Jaminan Tuhan itu pasti dan utuh dan sempurna. Amin Bapak Ibu. Nah, saya ada satu ilustrasi terakhir ini buat Bapak Ibu supaya kita melihat bahwa ini barusan ini jemaat kami juga ada yang mengalami sakit begitu ya. Itu charter pesawat, saudara ya. Ini sekarang lagi trending. Kalau orang yang tidak punya ya nggak mungkin charter pesawat ke Singapura berobat, Bapak Ibu. Charter itu 500 juta. Bagi kita yang nggak mampu 500 juta itu bisa beli satu rumah yang cukupan lah, yang sederhana. Ada kan yang 500 juta bisa kan? Ini 1 kali terbang, nggak pulang beli 1 kali terbang, saudara. 2 hari yang lalu saya mendoakan seorang jemaat yang anak-anaknya gelisah begitu ya,
membawa ibunya ke Singapura. Ini bukan jemaat saya, bukan ya. Ini maksudnya tren ya, sewa pesawat. Memang ada jasa tren pesawat pelayar. Jadi Bapak Ibu kalau memang pengen membawa pasien ke Singapura, langsung kontak dia, langsung dia dilayani dengan harga ini. Langsung dia datang untuk mengecek apakah kondisi ini bisa dibawa atau tidak begitu, lalu dibawa ke sana. Hanya terbang ke sana saja, saudara. Setelah itu urusan pengobatan di sana bayar lagi. Hanya transport ini gopay tiao gitu, saudara. Nah, yang saya ingin katakan adalah orang yang menggunakan jasa transport yang begitu mahal, pengobatan di luar negeri, itu belum tentu terjamin keselamatannya. Tidak sedikit dari mereka ya, yang pakai jasa penerbangan berobat ke Singapura, sampai di sana berobat akhirnya tidak pulang. Maksudnya nggak bisa pulang dengan hidup, pulang dengan mayat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin kepastian keselamatan kita kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu saudara, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan keselamatan yang kekal, yang utuh, yang sempurna, dan yang selama-lamanya buat kita. Amin. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Tetaplah setia kepada Tuhan walaupun ada taupan, ada ombak. Betul? Ya, nyanyian ini bawa pulang, tapi percaya pada firman-Nya. Firman Tuhan hari ini yang berjudul pengharapan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam kesuraman saudara, di dalam kehimpitan, kesusahan ya, dan kegelapan hati saudara, datanglah kepada Tuhan, sembahlah kepada Dia, dan berdoalah kepada Dia, karena Dia adalah pengharapan yang sejati buat kita semua. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang di dalam surga, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kami ingin saudara pada saat ini mungkin ya ada saudara yang mengalami kegelapan hati, kesusahan, kesuraman. Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita mempercayakan segala persoalan kesusahan hati kepada Tuhan. Janganlah kita bimbang dan ragu. Janganlah kita mengecilkan kuasa dan kasih Tuhan, tapi kita membuka hati pikiran kita. Ada begitu banyak orang yang mengalami perubahan karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan segala persoalan hidupnya kepada mereka. Sakit, penyakit, maupun juga segala kekurangan hidup kita. Mungkin kita merasa masa depan kita itu gelap, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita percaya firman Tuhan hari ini yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu dinubuatkan dan telah digenapi satu demi satu, dan pasti Tuhan juga akan menggenapkan firman-Nya di dalam doa-doa Anda. Maukah Anda menyerahkan segala persoalan hidup Anda? Maukah Anda menyerahkan segala kegelisahan hati saudara? Percayalah, Tuhan akan menolong dan memimpin saudara. Kepadamu ya Tuhan kami datang, kami bersyukur karena kasih setiamu yang telah menghantar kami sampai di sini untuk mendengarkan firman dan berdoa bersama di tempat ini. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kebetulan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang pernah membuatkan janji-janji yang tidak pernah berubah, dan Engkau mampu mengubah keadaan kami seperti apapun juga. Barangkali ada di antara kami yang mengalami kesusahan hati. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang menghibur, menguatkan kami. Ketika kami mengalami kesusahan hati karena sakit penyakit, Tuhan, kuasa-Mu tidak kurang untuk dapat menyembuhkan mereka. Ketika kami mengalami masa suram karena masa depan pekerjaan yang tidak pasti,
Tuhan Kaulah yang buka jalan supaya mereka menemukan titik terang dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, jikalau ada yang di antara kami yang masih meragukan keselamatan, hari ini Tuhan mementaikan kembali, memastikan biarlah kami benar-benar telah menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati gereja di tempat ini. Biarlah kami boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Biarlah pengharapan yang Tuhan janjikan digenapkan satu demi satu dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, mari kita bangkit berdiri. Berkatakan nama dasarkan. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Bapa, karena Engkau baik, sangat baik. Engkau menaruhkan pengharapan kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkenan. Kami juga yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga berkati satu persatu. Setiap keluarga-keluarga, mereka juga ada kebutuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan, kalau sebentar oleh kasih karunia-Mu, kami akan kembali ke rumah. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan pasukan malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera Allah. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus itu, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.